Halo, saya Elda Miranda dan video ini tentang eliminasi Gauss-Jordan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai eliminasi Gauss-Jordan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem persamaan linear. Berdasarkan Shams pada tahun 2006, sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari m persamaan linear dengan n faktor yang tidak diketahui, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana X1, X2 hingga Xn adalah faktor yang tidak diketahui, dan A dan B adalah konstanta. Selanjutnya, matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Jika kita susun lokasi dari sistem persamaan linear yang terdiri dari m persamaan linear dengan n faktor yang tidak diketahui, maka persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. Sebagai contoh, matriks yang diperbesar untuk sistem persamaan yang diberikan, dapat kita lihat bahwa konstanta 1 biasanya tidak tertulis di dalam suatu persamaan linear. Tetapi kita harus mengetahui bahwa 1 itu tetaplah ada dan dia harus disertakan ketika membentuk augmented matrix yang kita inginkan. Dalam proses penyusunannya juga diperhatikan letak yang bersesuaian antara sistem persamaan linear dengan augmented matrix yang akan dibentuk. Operasi baris elementer merupakan metode dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara menggantikan sistem yang ada dengan suatu sistem baru yang memiliki himpunan solusi yang sama, tetapi penyelesaiannya lebih mudah. Karena baris-baris dari matriks yang diperbesar bersesuaian dengan persamaan dalam sistem yang berkaitan, maka operasi tersebut juga dapat diterapkan pada baris-baris matriks yang diperbesar. Terdapat 3 jenis operasi yang dapat digunakan dalam operasi baris elementer, yaitu yang pertama, mengalihkan baris dengan konstanta tak nol. Selanjutnya, menukarkan posisi antar dua baris. Dan yang terakhir, menambahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Contoh mengalihkan matriks dengan konstanta tak nol dapat kita perhatikan pada matriks sebagai berikut. Diberikan suatu matriks di mana baris pertamanya kita kalikan dengan setengah, sehingga matriks tersebut akan menjadi sebagai berikut. Dapat kita perhatikan bahwa entry-entry pada baris pertama matriks yang awalnya terdiri dari angka 2, 4, dan 6 berubah menjadi angka 1, 2, dan 3. Hal ini disebabkan karena baris pertama pada matriks tadi kita kalikan dengan angka setengah. Contoh menukarkan posisi dua baris pada sebuah matriks dapat kita lihat pada matriks sebagai berikut, di mana pada matriks ini kita akan menukarkan posisi baris pertama dengan baris ketiga. Pada awalnya kita tandai terlebih dahulu baris pertama sebagai warna kuning dan baris ketiga berwarna merah. Selanjutnya didapatkan matriks baru di mana posisinya telah bertukar. Yang warna merah berada di baris pertama dan warna kuning berada di baris yang ketiga. Pada contoh menambahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya dapat kita perhatikan pada matriks sebagai berikut. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengalihkan baris pertama dengan minus 3 sehingga didapatkan matriks sebagai berikut. Selanjutnya, hasil dari perkalian tersebut akan kita jumlahkan dengan entry-entry pada baris kedua sehingga akan didapatkan matriks sebagai berikut. Penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan operasi baris elementer telah dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss yang merupakan seorang ahli matematika dan ilmuwan dari Jerman. Eliminasi Gauss yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada sistem persamaan linear merupakan salah satu di antara banyaknya penemuan hebat dalam matematika yang telah ia temukan. Eliminasi Gauss nantinya dikembangkan kembali oleh Wilhelm Jordan yang merupakan seorang insinyur Jerman yang ahli dalam bidang geodesi.
Wilhelm Jordan mengembangkan eliminasi Gauss dan menyempurnakannya menjadi eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah proses penyelesaian sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks eselon baris dan eselon baris tereduksi menggunakan operasi baris elementer. Matriks dalam bentuk ini harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah 1. Bilangan ini disebut satu utama atau leading 1. Jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian paling bawah matriks. Yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom lebih kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Dan yang keempat, setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Berikut merupakan contoh matriks eselon baris. Dapat kita lihat pada matriks yang pertama, pada baris 1 sudah terdapat leading yaitu angka 1. Pada baris kedua juga sudah terdapat leading yaitu angka 1 yang terletak lebih kanan dibandingkan leading yang pertama. Pada baris ketiga juga sudah terdapat leading yaitu angka 1 yang terletak lebih kanan dibandingkan leading yang kedua. Namun dapat kita lihat bahwa pada entry-entry kolom leading kedua dan entry-entry kolom leading ketiga tidak seluruhnya 0. Oleh karena itu, matriks ini dikategorikan sebagai matriks eselon baris. Pada matriks kedua juga dapat kita perhatikan bahwa jika seluruh barisan terdiri dari angka 0, maka barisan tersebut akan diletakkan di paling bawah. Pada matriks yang ketiga dapat kita lihat bahwa leading pada setiap barisnya harus terletak lebih kanan daripada leading pada baris sebelumnya. Berikut merupakan contoh matriks eselon baris tereduksi. Dapat kita perhatikan pada matriks yang pertama dan yang kedua, entry-entry pada kolom leading sudah berubah menjadi 0. Hal ini merupakan ciri khas dari eselon baris tereduksi. Pada matriks yang ketiga dapat kita lihat bahwa jika terdapat suatu baris yang semua isinya adalah 0, maka baris tersebut diletakkan di paling bawah. Dan pada matriks yang keempat dapat kita lihat bahwa semua entry yang terdapat pada matriks tersebut merupakan 0, sehingga tidak terdapat leading di sana. Berikut merupakan contoh soal. Selesaikanlah sistem persamaan linear berikut menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Diberikan sebuah sistem persamaan linear dengan 3 variabel, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah persamaan ke dalam bentuk augmented matrix atau matriks yang diperbesar. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan leading 1, yaitu leading yang terdapat pada baris paling pertama dan pada kolom paling kiri. Kemudian langkah selanjutnya melakukan operasi baris elementer dengan cara baris pertama dikalikan negatif 2 kemudian dijumlahkan ke baris kedua sehingga nilai entry-nya berubah menjadi 0. Kemudian baris pertama dikalikan dengan negatif 3 dan dijumlahkan pada baris ketiga sehingga entry-nya berubah menjadi 0. Langkah berikutnya adalah menentukan leading pada baris kedua dengan cara mengkalikan baris kedua dengan setengah sehingga didapatkan leading pada baris kedua sebagai berikut. Langkah berikutnya lakukan operasi baris elementer untuk membuat 0 pada elemen di bawah kolom leading 2 dengan cara mengkalikan baris kedua dengan minus 3 dan menambahkannya pada baris ketiga. Langkah berikutnya yaitu menentukan leading pada baris ketiga dengan cara mengkalikan baris ketiga dengan minus 2. Sehingga didapatkan leading pada baris ketiga adalah sebagai berikut. Matriks yang tertera merupakan matriks bentuk eselon baris atau eliminasi Gauss. Selanjutnya, kita akan membuat matriks ini ke dalam bentuk eselon baris tereduksi dengan cara melakukan operasi baris elementer untuk membuat 0 pada elemen di atas kolom leading ketiga.
Kemudian dilakukan operasi baris elementer lagi dengan cara mengkalikan baris ketiga dengan -2 dan menambahkannya pada baris pertama. Selanjutnya, lakukan operasi baris elementer untuk membuat 0 pada elemen di atas kolom leading 2 dengan cara mengkalikan baris kedua dengan -1 dan menjumlahkannya pada baris pertama, sehingga didapatkan matriks eselon baris tereduksi sebagai berikut. Maka penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah setiap leading mewakili sebuah variabel yaitu X, Y, dan Z, sehingga didapatkan penyelesaiannya X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya.